Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di video pembelajaran PHP. Sebelum itu, perkenalkan saya Laude Monster Kologo dengan NIM S1E1240008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian yang sangat penting dalam pengembangan web dalam menggunakan PHP. Nah, yaitu PHP Super Globals dan juga PHP Form. Nah, materi ini menjadi dasar utama ketika teman-teman ingin membuat sebuah website yang bisa menerima, mengolah, dan juga memproses data dari pengguna secara dinamis. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas berbagai PHP super global seperti global, server, request, post, dan juga get. Nah, jadi sebelum itu teman-teman juga perlu ketahui bahwa super global ini sering digunakan untuk mengambil data dari server maupun dari input pengguna. Nah, sehingga sangat wajib dipahami oleh siapapun yang ingin serius belajar backend dengan PHP. Nah, selain itu, teman-teman juga akan masuk ke pembahasan PHP regex dan fungsi-fungsinya untuk melakukan sebuah validasi data. Nah, tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari PHP form, mulai dari form handling, form validation, required file, validasi URL, dan juga email. Nah, hingga form complete. Nah, dengan memahami materi-materi ini, teman-teman akan mampu membuat sebuah form yang aman, rapi, dan juga sesuai standar. Nah, jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai agar pemahamannya benar-benar maksimal. Nah, jadi teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke codingannya. Jadi seperti biasa, kita buka terlebih dahulu XAMPP-nya. Kita nyalakan Apache dan juga MySQL-nya. Seperti biasa kita pastikan Apache dan juga MySQL-nya itu warna hijau ya teman-teman. Nah, karena kalau misalnya MySQL-nya itu tidak warna hijau atau warna merah, tentunya teman-teman tidak bisa menjalankan webnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa buka codingannya terlebih dahulu, Visual Studio Code. Nah, di sini kita hapus saja ini teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya jangan lupa untuk membuka browsernya teman-teman. Nah, seperti biasa kita ketik localhost, kemudian nama filenya, kita pakai nama file tadi itu materi 1.php. Nah, jadi seperti sudah terbuka teman-teman, di sini tidak ada masalah. Di sini tampilannya memang kosong ya teman-teman, gara-gara kita belum mengoding apapun. Nah, jadi kita langsung bahas saja ke materinya langsung teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu yaitu PHP Globals, PHP Super Globals dan juga PHP Form. Nah, jadi kita bahas dulu Super Globals. Nah, teman-teman sekalian, Super Globals ini atau PHP Super Globals ini adalah sebuah variabel bawaan dari PHP yang bisa teman-teman akses di mana saja, baik di dalam maupun di luar sebuah function tanpa perlu keyword global. Nah, jadi Super Global ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari server, form, dan juga request pengguna. Nah, beberapa super global yang sering digunakan adalah pertama ada globals, server, request, post, dan juga get. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman bisa belajar juga materi ini di W3 School, teman-teman. Teman-teman tinggal ketik saja namanya. Sorry. W3 School. Nah, jadi di W3 School ini teman-teman bisa mempelajari berbagai codingan, ada HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, dan juga lainnya. Di sini kita akan bahas tentang di sini teman super global.
kemudian ada regx, reg function, dan juga form. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke kode pertama, yaitu globals. Ini kita tandai teman-teman supaya sorry. Nah, jadi yang kita bahas pertama itu teman-teman adalah globals. Nah, sebelumnya tadi kan saya sudah jelaskan kalau di super global ini kita akan bahas global, server, request, dan juga post serta get. Nah, jadi kita langsung saja bahas ke global. Nah, jadi untuk global ini teman-teman perlu ketahui bahwa global ini digunakan untuk mengakses sebuah variabel global di dalam function. Nah, jadi kita akan mengakses sebuah variabel dari sebuah function. Jadi agar teman-teman lebih paham, kita langsung lihat saya ke bagian codingannya. Jadi ini ada bagian global, kita buat dulu sebuah dua variabel, itu variabel x dan juga y, dimana x itu 10 dan juga $y sama dengan 5. Nah, setelah itu kita buat sebuah function. Sorry. Nah, jadi kita lihat dulu outputnya teman-teman, apakah berhasil. Kita refresh. Nah berhasil teman-teman. Dan di sini output yang ditampilkan adalah 15. Nah, jadi maksud dari codingan kita tadi yaitu kita akan menjumlahkan variabel x dan juga variabel y, yang dimana variabel x itu sama dengan 10 dan juga y itu sama dengan 5. Nah, jadi function penjumlahan yang kita pakai, nah kita kan taruhnya kan di bagian global z. Nah, nanti di sini dia akan menjumlahkan langsung teman-teman, maka output yang dihasilkan adalah 15. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk variabel x dan y ini adalah sebuah variabel global. Nah, jadi yang dibilang global itu yang ini ya teman-teman, yaitu variabel x dan juga y-nya. Nah, lalu function penjumlahan ini dia itu tidak bisa langsung mengakses variabel $x variabel x dan juga variabel y-nya. Nah, jadi dengan global x dan juga global y, nah variabel global itu bisa kita gunakan. Nah, jadi berkat yang ini teman-teman, ini dia fungsinya, sehingga kita bisa mengakses x dan juga y-nya. Nah, maka hasil yang penjumlahan tadi, yaitu global x ini dan juga global y ini, dia akan ditaruh di variabel z ini teman-teman.
Nah, maka kita ketiknya penjumlahan echo $z. Nah, maka output yang dihasilkan akan langsung keluar hasilnya, yaitu 15, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi untuk variabel global, teman-teman. Jadi global itu digunakan untuk mengakses sebuah variabel global di dalam function, functionnya, teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa misalnya kita mau bagi, misalnya di sini pembagian, kita ganti ya, pembagian. 10 bagi 5 lah, bagian ini kita pakai ini, penjumlahan di sini kita pakai pembagian. Nah, kita lihat hasil kita, teman-teman. Nah, dia akan menghasilkan 2. Nah, seperti itu, teman. Itu untuk global. Jadi dia akan mengakses sebuah variabel global yang ada di dalam functionnya. Bisa juga ini kita ganti, teman-teman. Misalnya kita ganti ke arah apa ya? Kan tadi penjumlahan, pembagian, misal sekarang pengurangan. Soalnya sama aja sih, tinggal teman-teman ganti bagian sini aja. Misal pengurangan, kita ganti ini ke bagian ini, kita coba ke nah, maka dia hasilnya 5. Nah, kalau perkalian, teman-teman tinggal ketik saja. Terus ini kita ubah jadi bintang ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, tidak ada salahnya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di penjelasan ketiga school, ya misal kayak gini, teman-teman. Misalnya di sini $x sama dengan 75. Nah, di sini dia dollar globalsnya akan mengakses variabel global yang ada di dalam function yang ini, teman-teman. Jadi nanti dia akan mengeluarkan output 75, teman-teman. Ini contoh yang ada di W3 School, seperti itu. Kayaknya, teman-teman, tadi yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian kita cek lagi, kita buat ini kan variabel global. Jadi itu dia untuk variabel global, teman-teman. Nah, jadi intinya global itu digunakan untuk mengakses sebuah variabel global di dalam function. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang server. Ini kita ganti aja, teman-teman, supaya kita. Nah, di sini kita akan bahas server. Nah, jadi dari dollar server ini dia itu fungsinya untuk apa ya? Jadi untuk dollar server ini dia akan berisi sebuah informasi tentang server dan juga request. Nah, seperti misalnya nama dari sebuah server, lalu ada lokasi file, ada juga metode request, dan juga untuk browser penggunanya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung kita coding dulu, teman-teman. Langsung coding saja, teman-teman. Langsung ketik saja echo dollar server. Misalnya disini kita ketik php self
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi maksud dari masing-masing codingan ini, yang pertama itu ada PHP self. Nah, jadi untuk PHP self ini teman-teman, dia itu adalah nama file dari PHP yang sedang kita akses. Nah, lalu di sini ada server name. Nah, server name ini fungsi apa teman-teman? Nah, jadi untuk server name ini, dia itu adalah sebuah nama file server. Nah, contohnya adalah localhost. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada namanya request method. Nah, request method ini adalah sebuah metode pengiriman data, yaitu misalnya get atau juga post. Kalau misalnya ini ada kode data. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi seperti yang kita bahas, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kan kita itu ada PHP self, yaitu nama file PHP yang sedang yang kita akses. Nah, nama file yang kita gunakan di sini ada framework materi1.php. Jadi ini teman-teman. Nah, itu adalah nama file PHP yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian yang bagian localhost ini, nah localhost ini adalah sebuah nama server. Nah, contohnya yang ini teman-teman. Nah, jadi dia adalah nama servernya yang ini, localhost yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga kita menggunakan request method. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa request method ini yaitu adalah sebuah metode penerimaan data. Nah, di sini dia bisa tuh dari bisa dia adalah get dan juga bisa kita gunakan juga post. Seperti itu, teman. Nah, jadi pada dasarnya $server ini itu berisi informasi tentang server dan juga request data kita. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang kita tampilkan itu ada pertama ada nama file, lalu ada nama server dan juga metode pengiriman data yang kita gunakan pada codingan ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat contohnya di bagian sini. Nah, di sini dia ada macam-macam sih, teman-teman. Nah, sini kan tadi kita pakainya PHP self. Nah, kemudian di sini teman-teman kita bisa gunakan misalnya kita tambahin apa ya? HTTP host, coba kita tes. Coba kita cek dulu tadi HTTP host. Ini enggak pakai S ya. Nah, jadi coba kita lihat hasil outputnya. Masih kita nggak tambahin BR ya. Ini lupa ditambahin BR, teman-teman. Nah, jadi untuk apa ya? Jadi untuk HTTP server ini HTTP host sama juga dengan server name, yaitu localhost. Jadi dia sama saja ya, teman-teman. Sampai aja. Nah, kita juga bisa referer. Coba kita copy paste aja ya, biar cepat. Kode. Oh, sorry, ada yang lupa.
Nah, jadi teman-teman sekalian untuk PHP dollar server super global ini, jadi dia itu ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mulai ada PHP Self, ada gateway interface, server add, server name, server software, server protocol, request method, request time, query string, accept, accessor, HTTP host, referrer, dan juga banyak sekali teman-teman. Di sini teman-teman bisa coba satu-satu ya. Itu untuk server. Nah, jadi balik lagi dari segi pengertian dia itu berisi sebuah informasi tentang server dan juga request. Nah, jadi dia itu ada banyak teman-teman. Di sini teman-teman tinggal akses B3 School, di sini ada banyak. Ya, jadi itulah. Nah, jadi selanjutnya kita bahas juga tentang dollar get. Nah, jadi dollar get. Ini. Oke. Jadi kita bahas dulu dollar get ya, teman-teman. Ini kita hapus saja. Jangan lupa di sini supaya teman-teman tidak bingung ya. Kita langsung ketik aja dollar get. Biar bagian-bagiannya jelas gitu. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang dollar get ini. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa dollar get ini dia digunakan untuk mengambil data dari URL atau biasa disebut sebagai query string. Nah, biasanya dia itu terlihat di address bar browser. Nah, jadi kita langsung saja ke contoh codingannya. Di sini simple aja teman-teman. Kita gunakan echo. Nama. Nah, jadi di sini kita pakai dot dollar get. Jadi kalau misalnya kita jelaskan sedikit teman-teman, nah jadi nanti kan data ini dikirim lewat URL. Nah, contohnya itu misalnya codingannya itu halaman.php. Nah, kemudian tuh habis kita ketik tanda tanya, nah terus kita masukkan nama samaran Andi, nah maka dia akan mengambil nilai yang berisi itu teman-teman, yaitu misalnya Andi. Nah, jadi data tidak aman karena dia akan terlihat di URL. Coba kita lihat dulu hasil. Ini kan untuk tampilan saja ya teman-teman. Coba kita lihat bagaimana. Error kah atau gimana kah? Nah, sini dia ada error sedikit ya teman-teman. Sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas get di sini, nah jadi kita coba copy paste yang ini saja. Ini coba kita hapus ya. Nah, tadi ada apa ya tadi? Ada HTML dan juga body. Nah, jadi ini teman-teman. Sini kita gunakan a ref. Oh, ini kelebihannya. Kita salin aja ya, biar cepat.
Nah, di sini saya jelaskan dulu sedikit teman-teman. Nah, jadi yang disebut sebagai query string yaitu ini teman-teman, subject PHP Web V3 School. Nah, jadi konteksnya gimana teman-teman? Nah, jadi misalnya kayak tadi, misalnya echo, kita ketik misalnya nama. Pakai subjek ya. Coba kita ulang, misalnya kita tambahin coding. Ini misalnya materi 1.php. Nah, di sini bisa kita ganti subjek misal dengan apa ya? Misal nama. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman juga perlu ketahui bahwa di sini untuk pemisah, jadi kan tadi ada sini apa ya, subjek. Sini kan tadi subjek. Nah, kemudian di sini tadi ini kan web. Nah, jadi ini kan ada dua variabel yang berbeda. Nah, cara pisahnya gimana? Nah, cara pisahnya tuh teman-teman tinggal tambahkan ini dan di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah pemisah teman-teman. Dan oke, teman-teman ingat itu ya. Ini karena kita cuma pakai satu aja, kita hapus saja teman-teman. Sorry, pantas. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi apa yang kita input di sini dia akan ditangkap dan yang ini teman-teman, dollar get yang ini. Nah, jadi misalnya di sini kita ganti apa ya? Nah, misalnya kita ganti dengan kata misal screenshot lah. Screenshot. Nah, jadi apapun yang kita ketik di sini teman-teman, dia akan ditangkap di bagian sini. Sorry. Nah, seperti itu. Ya, ada error sedikit ya teman-teman. Tidak apa-apa. Yang penting itu adalah salah satu fungsi dari get, yaitu kita akan menggunakan get ini untuk mengambil data dari URL, atau URL ini disebut juga sebagai query string. Nah, jadi biasanya itu dia address bar browser seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambilnya di sini ya. Nah, jadi di sini pada bagian ini nanti seperti ini, dia akan kebaca di sini teman-teman. Dia keambil gitu. Nah, itu tadi kegunaan dari get. Nah, kemudian selanjutnya kita juga kita akan ngebahas juga tentang dollar post. Nah, jadi kita akan bahas dollar post.
Ini kita hapus saja teman-teman. Nah, jadi sebelum itu saya jelaskan dulu sedikit tentang dolar POS ini, teman-teman. Nah, jadi dolar POS ini dia digunakan untuk mengambil data dari form dengan menggunakan metode POS. Nah, dia ini akan lebih aman. Mengapa? Karena data ini dia tidak terlihat di URL-nya, teman-teman, atau di bagian query string-nya. Nah, jadi dia jauh lebih aman dibanding dengan dolar get tadi. Nah, kita langsung saja ke contoh codingnya. Seperti biasa kita buat tuh. Kita kasih judulnya teman-teman supaya teman-teman tidak kebingungan. Jadi sini kita bahas juga tentang kita bahas dolar POS. Salah ya, sabar. Jadi karena kita menggunakan dolar POS ini, jadi kita akan menggunakan kita akan mengambil data dari form dan metode POS. Jadi contohnya kayak gini teman-teman. Untuk POS ini dia biasanya pakai dua file ya harusnya. Tapi saya kasih contoh saja ya. Kayaknya yang ini kita pakai teori 2.php, jadi kita pakai dua codingan ya tentu. Ini kita hapus saja ya. Ini contoh. Ini kita ketik PHP. Ini kita ketik if
Nah, yang sudah lihat kan bisa kita submit. Nah, jadi seperti ini dia tampilan teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan dua file ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, metode post mana ya tadi di file satu. Nah, jadi teman-teman sekalian, metode post ini dia itu berfungsi untuk mengirim data lewat post ini teman-teman. Nah, nantinya di bagian $post nama. Nah, jadi mana tadi? Nah, ini. Nah, dia akan mengambil input dari form tadi ya teman-teman. Nah, kemudian di bagian request method, dia itu berfungsi untuk memastikan data dikirim lewat post. Nah, jadi kedua file ini saling terhubung teman-teman. Nah, seperti ini. Kayak tadi, misalnya kita input apa ya? Nama saya Dayat. Terus submit. Maka dia akan muncul nama saya Dayat seperti itu teman-teman. Menarik bukan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi $post ini dia digunakan untuk mengambil data dari form dengan metode post yang lebih aman karena datanya tidak terlihat dari URL, beda dengan get tadi teman-teman. Nah, kemudian kita bahas juga terakhir itu ada tadi kan post. Oh ya. Nah, jadi terakhir kita bahas juga tentang request. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui, untuk request ini dia itu berfungsi untuk mengambil data dari get, post, dan juga cookie secara sekaligus. Nah, misalnya dia itu contoh codingannya gimana ya? Nah, contoh codingannya kayak gini. Oke, kita buat codingan di PHP ini saja. Kita buat codingan baru lah istilahnya. Sorry ya, kita biar jelas. Ini dia $request. Terus di dalamnya itu misalnya sini ada nama. Coba kita pindahkan ini. Nah, jadi saya harus jelaskan saja sih sebenarnya teman-teman. Nah, jadi untuk request ini kita kan tadi mengambil data dari get, post, dan juga cookie secara sekaligus. Nah, jadi untuk penjelasannya, nah jadi request ini kita bisa gunakan tanpa peduli metode pengirimannya. Nah, jadi dia ini sebenarnya kurang disarankan untuk sebuah keamanan. Nah, jadi dia itu disarankan lebih baik kita menggunakan $post atau juga $get secara spesifik teman-teman. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang materi super global teman-teman. Mulai dari global, server, request, post, dan juga get. Nah, selanjutnya kita akan meloncat langsung ke
bagian form handling. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang PHP form. Kita bahas juga PHP form ya teman-teman. Kita akan buat file baru. Nah, jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang PHP form. Nah, jadi itu yang pertama itu ada PHP form handling. Nah, PHP form handling ini adalah sebuah proses mengambil dan juga memproses data dari form HTML yang menggunakan PHP. Nah, contoh formnya itu seperti berikut teman-teman. Ini kita hapus saja ya. Sama kok. Ini titik ulang sebenarnya. Misalnya sini form method. Nah, kemudian ini kita bisa ketik post. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian action di sini jangan lupa kita gunakan sama dengan ya. Nah, di bagiannya itu kita tulis nama file yang akan kita pakai file lain ya. Sama materi 2.php. Selanjutnya kita ketik nama. So, kita pakai tipenya itu teks saja, jadi kita tidak pakai angka. Lalu di name kita bisa pakai sama sini nama. Kita pakai input tipe submit agar kita punya tombol untuk menekannya teman-teman. Submit. Kemudian jangan lupa teman-teman kita tutup dengan form juga garis miring. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk file pertamanya sudah jadi. Kemudian misalnya kita input di file keduanya, ini bisa kita pakai juga sih. Tapi ini contoh sederhananya aja ya teman-teman. Jangan lupa ini dia tadi namanya PHP form handling. Jadi sini teman-teman bisa langsung ketik echo $post nama burung. Nah, jadi sini kita bisa tutup ya teman-teman. Kita pakai ganti file. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tampilan seperti yang tadi ya. Misalnya Sultan. Nah, maka dia akan muncul Sultan saja teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi PHP form handling ini dia adalah sebuah proses mengambil dan juga memproses data dari form HTML menggunakan PHP seperti itu. Di sini juga misalnya kita pakai kita bisa tambahin apa ya di sini. Kayak gitulah. Ini sama juga dengan yang kita pakai contoh sebelumnya teman di apa ya tadi? Di post. Dia super global $post contohnya. Ini sebelumnya itu mirip sekali. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang PHP form validation. Nah, jadi untuk PHP form validation ini
dia kan validasinya itu digunakan untuk memastikan data yang kita masukkan itu benar dan juga aman. Kalau misalnya kayak gini, jadi misalnya teman-teman bisa ketik kayak gini, kan handlingnya validation. Teman-teman bisa ketik di if nah coba kita cek. Kalau misalnya kita nggak isi, nah ketika kita tidak mengisi teman-teman, maka dia akan muncul keterangan nama wajib diisi. Nah, tetapi sebaliknya maka dia akan menampilkan nama kita teman-teman. Nah ini kan nama wajib diisi kalau misalnya kosong. Nah kalau misalnya kita isi, dia akan menampilkan namanya seperti itu teman-teman. Nah jadi fungsi dari validation form ini yaitu untuk memastikan data yang kita masukkan itu benar dan juga aman. Tadi salah satu contohnya yang ini, kalau misalnya di bagian bar ini kita tidak isi, kita tidak submit, maka dia akan memberikan keterangan nama wajib diisi. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi fungsi dari empty ini yaitu untuk mengecek input yang kosong. Nah jika kosong maka tampilkan dia akan menampilkan pesan yang error. Sedangkan jika tidak maka dia akan langsung menampilkan datanya. Seperti itu. Itu untuk PHP form validation. Nah selanjutnya kita bahas juga tentang PHP form, misal URL dan email.
Jadi untuk PHP form URL ini di bagian validation kita langsung saja ke bagian ini kan sudah ada ya tadi formnya, langsung di bagian codingan langsungnya sama seperti tadi. Jadi langsung saya tonton. Sorry. Jadi kita langsung coding. Yang pertama kita coding yaitu tambahkan sini variabel email. Email. So tambahkan $. $post di sini email. Langsung perhatikan saya codingannya teman-teman. Nah, asik. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita jadi jangan lupa teman-teman ganti codingannya di bagian yang file pertama ya. Karena kita memakainya email, sini teman-teman jangan lupa ganti kan kita terusnya nama. Nah, sini juga nama. Nah, supaya dia kebaca di bagian sini teman-teman, jangan lupa diganti ya. Nah, nanti outputnya dia akan menampilkan nama emailnya seperti itu. Nah, jadi kita bahas juga sedikit tentang filter file ini. Nah, filter file ini dia fungsinya dia itu sebagai fungsi bawaan dari PHP itu sendiri. Nah, lalu yang di sini teman-teman pasti bertanya-tanya, fungsinya apa bang? Nah, jadi fungsi dari filter validate email ini yaitu khusus untuk memvalidasi sebuah email. Nah, jadi dia secara otomatis mendeteksi kalau itu adalah sebuah email, kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga selanjutnya juga kita bisa membahas tentang PHP form complete. Nah, jadi yang unik dari PHP form complete ini, kalau ini kan tadi kita pakai dua file. Nah, di sini teman-teman kita akan menggunakan satu file saja. Jadi
dalam satu codingan kita menggunakan kita langsung gabung satu kali gitu, tidak pakai dua file. Nah jadi sini teman-teman, ini kita hapus saja, kita coding dari awal. Misalnya sini kita bisa ketik form method dari banyaknya insan.
Nah, coba kita input teman-teman. Coba saya input Sultan. Kalau saya bisa masukkan nama email saya. Nah, jadi dia akan langsung menampilkan teman-teman. Dia akan langsung menampilkan di bagian bawahnya untuk namanya, misal nama Sultan, nama saya, dan juga nama email saya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di bagian ini bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, PHP Form Complete ini dia itu seperti namanya complete. Dia langsung menggabungkan kan tadi sebelum kita pakai dua file, yang ini ya, ini dengan ini. Nah, tetapi dengan materi terakhir ini yaitu form complete, maka dia akan menggabungkan semuanya dalam satu tempat teman-teman. Jadi output yang ditampilkan dia itu kan langsung tampil ke bawah. Nah, gimana ya? Wah, nggak ada yang salah sih, cuman kayaknya lebih worth it kalau pakai dua file teman-teman. Nah, kenapa? Karena untuk tampilan, dari segi tampilan tuh lebih menarik yang pakai dua file. Jadi kalau misalnya kita input kayak sebelum-sebelumnya, kita kan pakai dua file. Nah, ini dia munculnya bukan di sini teman-teman. Jadi dia muncul di file lain. Nah, itu kelihatan lebih bagus, lebih apa ya? Lebih fluid banget istilahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai penutup, jadi dengan memahami PHP Super Globals ini dan juga PHP Form, teman-teman bisa membuat sebuah website yang interaktif, aman, dan juga mampu memproses input pengguna dengan baik. Nah, jadi materi ini teman-teman adalah sebuah fondasi yang sangat-sangat penting sebelum teman-teman masuk ke dalam sebuah database dan aplikasi web yang lebih kompleks lagi. Nah, jadi yang kita bahas tadi sebelum-sebelumnya, mulai dari ini ya, Super Global. Nah, misal di Super Global tadi global, server, ada request, ada post, ada get, lalu ada juga form handling, form validation, form required, form URL, dan juga form complete. Nah, hal-hal ini semua teman-teman sekalian, ini kan hanya cuma poin-poin dasarnya saja. Nah, jadi teman-teman nanti bisa bahas lebih komplit lagi ke depannya teman-teman. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.